selamat pagi Bu Tati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Bu. Ya. Saya ingin mewawancarai Bu Tati terkait dengan tugas PPT saya tentang solusi menghadapi rendahnya hasil belajar siswa pada mupel matematika untuk materi pecahan nilai uang yang ada di kelas 2. Untuk solusi siswa yang hasil belajarnya masih rendah atau nilainya masih di bawah KKM, itu banyak faktor yang mempengaruhi Bu. Nah, dari faktor-faktor itu solusi dari saya begini Bu. Guru harus banyak menerapkan model-model pembelajaran. Contohnya jigsaw, inquiry, setat, ataupun PBL. Nah, secara bergantian itu jenengan menerapkannya. Seperti jigsaw contohnya, siswa di dalam satu kelas itu dikelompokkan menjadi 5 siswa atau 5 orang. Nah, dari kelompok-kelompok itu diberi tugas yang berbeda dalam tiap kelompok. Kemudian siswa tersebut berdiskusi dengan siswa yang lain yang mendapatkan soal yang sama dalam kelompok, disebut kelompok ahli. Nah, setelah berdiskusi dengan kelompok ahli, mereka akan kembali ke kelompoknya masing-masing di kelompok awal, kemudian mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya. Jika dalam PBL, ya lebih bagus lagi Bu, karena PBL itu bisa meningkatkan kemampuan untuk pengintegrasian konsep HOTS. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana menghadapi masih sulitnya kelas 2 itu dalam menjawab soal HOTS pada mupel bahasa Indonesia dengan materi DINA? Menurut saya, penggunaan model pembelajaran PBL itu lebih bagus. Seperti yang saya singgung sebelumnya, PBL itu mempunyai langkah-langkah atau sintak yang salah satunya adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, saya cenderung ke PBL untuk mupel bahasa Indonesia dengan materi DINA. Selanjutnya, bagaimana menyikapi siswa kelas 2 yang masih kurang mengoptimalkan media dalam pembelajaran dengan materi pecahan nilai uang? Nah, untuk siswa kelas 2 itu pemahamannya masih dalam berpikir konkret. Untuk itu, media harus juga yang konkret. Seperti contohnya pecahan nilai uang. Maka harus ditunjukkan harus ada media yang berbentuk uang. Kemudian siswa diberi tugas untuk menghasilkan proyeknya walaupun sederhana karena mengingat anak masih kelas 2. Selanjutnya Bu, bagaimana solusi terhadap guru yang kurang mengoptimalkan model pembelajaran inovatif khususnya PJBL pada materi hubungan gambar pada lambang negara dengan sila-sila Pancasila? Biasanya untuk mupel PKN itu dengan metode ceramah pun siswa sudah bisa, tetapi kalau menurut saya untuk materi lambang negara Indonesia dengan sila-sila Pancasila itu lebih baik menggunakan model pembelajaran PBL yang berbasis dan ada proyeknya. Dengan ditunjukkan YouTube ataupun
ditunjukkan PowerPoint di LCD, siswa akan bisa mengerjakan tugas dari guru. Terima kasih Bu atas waktunya yang telah diberikan. Ya, sama-sama Bu.